Di kapal pesiar itu bagus uangnya, tetapi untuk apalagi sebuah family ya sudah punya anak itu berat sekali. Berat ya Pak ya. Berat sekali karena ya kita kangen sama mereka, sama anak-anak, sama keluarga. Nah kalau di itu artinya dari segi usahanya Bapak itu ya setiap bulannya itu ya berapa ya dapat? Ini lebih sensitif ini. Oke, sahabat Duna 2. Nah, sebelum kita menanya dengan narasumber, Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Nah, coba perkenalkan dulu, Pak. Nama Bapak siapa? Dari mana? Coba ya, Pak. Om Swastiastu. Terima kasih atas kunjungan pada sore hari ini. Saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Ketut Sangging. Saya berasal dari Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Singaraja, Bali. Ya. Jadi saya berkeluarga, punya dua orang anak. Yang kebetulan yang pertama sudah kuliah semester 5 dan yang kedua baru kelas 3 SMA. Ya. Kuliahnya di Undiksa di Singaraja, yang satunya SMA 1 Singaraja. Ya. Ya, itu tadi narasumber ya. Beliau dari Tejakula. Nah, ini owner ya. Mungkin sudah semua tahu atau ada yang belum. Nah, itu seperti apa sih? Nah, nanti kita akan tanya-tanya sehingga kita tahu sejarah, begitu juga dengan permodalan sehingga menjadi sukses itu seperti apa. Nah, nanti kita akan bertanya-tanya dengan beliau ya. Baik, Pak. Ya. Nah, tadi Bapak kan bilang 9 tahun di kapal ya, Pak. Berarti Bapak berangkat itu tahun berapa, Pak? Masih muda itu, Pak? Masih muda. Ya, tahun 1996. Tahun 96 ya. Udah berangkat 9 tahun. Berarti 2005, Pak. Begini, 9 tahun saya di kapal saja. Iya. Tadi plus libur 12 tahun jadinya total tuh kontraknya itu. Jadi 9 kali saya berangkat. Gitu. Nah, terus sebelum tercetus ini, nah ketika Bapak kan pulang kampung ya. Ya. Artinya sudah selesai di kapal. Terus Bapak pulang kampung. Terus sebelum ke usaha ini pernah usaha yang lain ya, Pak? Oh ya. Dulu saya tinggal di Denpasar. Oh, di Denpasar. Denpasar ya. Kurang lebih sekitar 7 tahunan. 7 tahun ya. 7 tahun saya tinggal di Denpasar. Cuman banyak hal yang saya kerjakan di sana. Kalau dibilang di kapal pesiar itu bagus uangnya, tetapi untuk apalagi sebuah family ya sudah punya anak itu berat sekali. Berat ya, Pak ya. Berat sekali karena ya kita kangen sama mereka, sama anak-anak, sama keluarga. Jadi dari sana saya sudah terngiang apa yang harus saya kerjakan ini supaya saya bisa hidup di Bali gitu. Di Bali ya. Akhirnya saya coba berusaha di mana? Di Denpasar waktu itu. Di Denpasar ya. Ya, saya usaha jual beli baju. Istilahnya fashion lah istilahnya. Ya, fashion. Saya buka toko baju. Seperti distro itu, Pak? Waktu itu belum ada distro. Oh, belum ada distro waktu itu. Jadi saya ya buka toko baju biasa lah, gitu. Dengan modal nekat saya. Jadi saya buka toko baju 3 toko saya buka waktu itu, gitu di Denpasar, di tempat yang berbeda. Tapi seiring dengan waktu, karena saya tidak ada pengalaman, cuma ada modal nekat aja. Jadi akhirnya saya tutup. Terus juga pernah di variasi mobil juga pernah, karena cuma modal nekat. Ya. Akhirnya juga tutup. Lama itu, Pak? Lumayan ya. Jadi setelah itu baru saya mempelajari dulu. Saya buka toko terus down lagi, buka toko down lagi, pasti ada kesalahannya. Ternyata memang benar, memang benar ada kesalahannya gitu.
Jadi dari tata layoutnya, dari segi apa namanya harga, terus varian barang, itu semua juga sangat mendukung sekali. Ya. Jadi setelah saya belajar dari kegagalan saya itu, jadi terus saya catat. Harus banyak buku bro, harus banyak buku, harus banyak buku baca tuh, baca apa itu kan di bidang usaha itu harus banyak itu kita baca. Ternyata banyak sekali kesalahan saya dulu, jadi saya catat semua kesalahan. Ternyata ini ternyata yang menjadi penyebab gitu. Nah sebelum usaha saya buka ini, saya sudah catat dulu apa yang menjadi kelemahan saya waktu dulu. Terus apa menjadi kekuatan saya, terus saya catat, terus saya amati sekeliling, ada toko yang sudah profesional, apa kekuatan mereka, terus apa kelemahan mereka, gitu. Nah, jadi ada barang-barang yang mereka jual saya nggak bisa jual, tapi varian barang yang saya jual dibutuhkan di desa, tidak dijual sama mereka, karena mereka kan sistemnya one gate istilahnya, one system ya. Jadi barang yang di sini jualnya ini. Nah, kalau saya apa menjadi kebutuhan masyarakat itu yang saya jual. Itu yang menjadi pembeda saya dengan usaha minimarket yang profesional gitu. Nah, setelah itu baru artinya Bapak terapkan. Iya, saya terapkan apa yang menjadi kesalahan saya perbaiki gitu. Membuka ini ya Pak ya? Membuka toko MM ini. Iya, toko minimarket ini. Sebenarnya keluarga saya pesimis dulu. Pertama orang tua dan kakak saya pesimis untuk membuka toko ini, untuk minimarket. Wah, beliau nak mendagang, kanya nak belanja. Ini beda nih Mbok nih, saya bilang gitu. Saya buka toko ini beda dari yang lain gitu. Akhirnya ya astung kari lah. Panggilan terus menjalan ya. Mudah-mudahan seperti sekarang ya Pak ya. Ya. Makanya memang betul itu, keuletan itu perlu, belajar itu perlu. Nah, sehingga apa yang kita lakoni itu bisa betul-betul matang begitu loh. Oke sahabat Juna 2, nah mudah-mudahan nanti dari hasil wawancara sahabat Juna 2 dengan narasumber yaitu owner MM, nah mudah-mudahan menjadi suatu motivasi, begitu juga dengan usaha-usaha yang beliau kerjakan selama ini sukses ya. Nah lanjut bro, untuk pertanyaan pertamanya Pak. MM itu apa sih Pak? Kan banyak ini minimarket. Nah untuk khusus MM itu kepanjangannya itu apa sih Pak? Oke, baik, ceritanya panjang ini ya. Nah, MM dari awal tahun 2012, saya dulu berpikir pada saat membangun toko yang pertama, ya saya berpikir namanya apa sih gitu. Nah, apa sih nama toko saya ini yang terbaik untuk saya gitu. Beberapa kali saya mencoba mengasih nama, membuat nama gitu untuk usaha minimarket saya. Cuman tidak pernah ketemu gitu. Nah, artinya yang klik itu belum ada gitu. Yang klik belum ada. Jadi saya coba ini karena dalam filosofi saya untuk membuat nama itu adalah sangat penting sekali. Karena itu kalau orang bilang itu membawa hoki. Dan saya harus punya karakter 8 karakter pada nama itu. Nah, itu yang menyebabkan saya agak sulit menemukan nama. Nah, tapi suatu ketika saya berbincang-bincang sama teman-teman sambil ngobrol-ngobrol di toko pada saat pembangunan. Terus ada yang nyeletuk bertanya seperti ini. Terus nanti kalau misalnya membuat toko namanya apa? Saya bilang mai laku membelanja gitu. Secara tidak sengaja saya ngomong begitu. Mai laku membelanja. Nah, dengan referensi seperti itu, terus pada saat pembuatan nama terbesit kata mai itu. Nah, kata mai itu, loh, mai kesini. Kalau Maret, karena kan dalam Maret itu retail itu disebutnya memekan kalau orang Bali ya, berbelanja gitu. Kesini mau belanja. Jadi nyambung jadinya.
Mai, Maret, 8 karakter. Wah, nyambung ini kayaknya nih. Akhirnya tercetus nama Mai Maret. Nama Mai Maret itu ya. Nah, kemudian ini logonya nih lagi. Iya. Nah, logonya nih lama itu ketemu logonya. Logo Setelah berdiri itu lama ketemu. bukan sebelum berdiri. Sebelum berdiri, terus logo itu saya minta tolong sama teman untuk membuatkan logo. Nah, kebetulan beliaunya juga profesional di bidang itu. Iya. Kalau dibilang saya membayar tidak seberapa, saya cuma kasih uang gitu aja. Uang uang lelah istilahnya Iya, kan. Nah, kemudian setelah 2 minggu atau 3 minggu itu kalau nggak salah, terus ketemu model logonya yang paling pas buat saya. Jadi ada garis 5 seperti ini. Mai itu juga kan seperti gambar tangan. Ya, Jadi kalau logo MM itu kayak 5 jari itu. ya, 5 jari. Mai begitu. Nah, itu intinya sekali sebenarnya. Jadi tercipta logo sama nama, ya menurut saya sih anugerah dari Tuhan gitu. Ya. Ya. Oke sahabat Juna, nah di sini menarik ya dari sejarah terbentuknya MM itu. Nah memang sebuah nama itu di samping membawa hoki itu, kalau bagi di Bali ya, artinya itu mungkin ya kita harus mendapatkan restu dari orang-orang ketika kita membuat bisnis ya. Apalagi bisnis ya, rumah pun apapun itu nama itu penting ya. Nah seperti yang Bapak tadi katakan itu, nah itu unik ya, Mai mau belanja, nah itu jadi Mai Maret ya Pak ya. Ya, Mai Maret. Jadi nyambung itu, jadi nyambung, satu kata, Mai Maret itu. dengan lambang jari itu Pak ya, Ya, yang 5 jari sebenarnya. mengajak ya Pak ya. Mari mau belanja, Mai mau belanja. Mai mau belanja gitu. Nah logonya bisa dilihat, nah di beliau itu ada itu, Ya. Mai Maret. Itu dari 2012. 14. Dari 2014 baru berdiri Mai Maretnya. Tapi saya membangunnya dari 2012. 2012. Durasi itu saya pakai persiapan gitu. Nah itulah sejarah dari MM ya, atau Mai Maret. Nah untuk kenapa ingin memilih bisnis seperti ini itu Pak? Artinya kok kenapa tidak yang lain? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ya. Begini, dulu saya kerja di kapal pesiar. Di kapal pesiar. Saya 9 tahun di kapal. Sebenarnya passion yang paling gini saya adalah pariwisata. Iya kan, pariwisata. Pariwisata. Nah, tetapi ketika saya pulang, kadang-kadang ekonomi di Bali itu, terutama karena kita berbasis pariwisata, beberapa kali saya lihat pernah drop, pernah down. Jadi saya berpikirnya begini, kalau saya membuat usaha, nah ketika ada pariwisata, bahwa usaha saya itu akan menjadi bonus buat usaha saya. Jadi apa sih yang harus saya bangun? Nah itu. Jadi di awal dari hal seperti itu, saya memilih untuk menjual makanan dan minuman. Tapi kalau makanan yang jadi, kayak ini juga terlalu repot buat saya gitu. Di akhirnya menjual makanan dan minuman, terfokuslah ke sini, ke minimarket. Jadi menjual makanan dan minuman. Nah terus karena usaha saya di desa, jadi saya berpikir begini lagi. Nah kalau ini hanya cuman seperti di Indomaret, karena usaha saya di desa, ini kayaknya kurang pas. Jadi apa yang disebut dengan captive market, jadi market yang sudah ada, jadi itu yang saya menjadi rujukan saya juga. Jual apa lagi saya nih, selain seperti kalau mau atau itu yang sudah profesional sekali, mereka hanya menjual item untuk makanan minuman. Nah saya ada mainan di sana, ada baju, ada buku. Nah itu artinya sebagai nilai plus dari usaha saya gitu. Jadi inilah gininya, karena begitu ada pariwisata, seperti saat ini ada pandemi seperti ini, ya paling tidak saya masih bisa berjalan, masih bisa mengcover semua pengeluaran dan termasuk untuk karyawan gitu. Nah di sini sangat menarik bro. Basic beliau itu kan pariwisata ya. 9 tahun ya Pak ya? 9 tahun saya 9 tahun di kapal ya Pak ya? Ya. Nah untuk buat usaha itu justru dia keluar dari basicnya. Nah makanya dari itulah
sahabat Juna, kalau ada keinginan, kemauan, nah walaupun tanpa basic itu, saya yakin itu pasti akan berjalan. Modal semangat, bro. Ya. Nah, kembali Pak untuk pertanyaan yang berikutnya. Nah, dalam satu usaha itu modal kan penting ya Pak? Ya, betul. Nah, untuk selain Bapak dulunya itu memang basicnya dari pariwisata, apakah Bapak mengelola sendiri atau ada teman-teman yang ikut di dalam bisnis Bapak sekarang ini? Begini, jadi usaha ini murni saya kelola Bapak sendiri. Jadi permodalan itu ya memang saya sendiri. Nah, tidak semua, maksudnya kan kita ada bank nih. Iya. Nah, ada. Ya kalau misalnya buat usaha ya 70-30 lah. 70 usaha modal kita sendiri, usaha modal yang dari lain mungkin ada pinjaman bank, itu masih rasional lah istilahnya gitu. Jadi ya permodalan boleh dibilang maksimal lebih banyak Lebih banyak. saya sendiri daripada pinjaman gitu. Sekarang kan sudah ada 3 cabang ya Pak ya? 3 cabang. 3 cabang. Yang pertama kan di sini. Di sini ya. Jakula ya. Ya. Jakula, terus di Di sebelah BRI. Ya, sebelah dan BRI. sekarang dan nambah lagi di Sambil Renteng. di Sambil Renteng. Ya. Ya. Nah itu MM itu sudah ada 3 cabang bro. Jakula 2 dan Sambil Renteng 1. Nah sekarang gini Pak, cara kerja itu pengelolaannya itu bagaimana Pak? Kan pastinya Bapak sibuk kan. Ya. Begini, saya ada tim di dalam usaha saya ini tentu. Ada yang di bidang admin, terus ada bidang akunting. Nah, baru sedikit sih. Jadi kalau struktur organisasi saya sudah buat sendiri, sudah buat ya. Jadi apa yang mengerjakan apa itu saya sudah ada. Tentu biar nggak pusing kita ya. Walaupun satu toko kalau misalnya tidak ada itu juga kita akan pusing sendiri. Siapa yang mengerjakan apa itu kalau misalnya itu tidak ada ya pasti kita akan keblinger sendiri. Nah, di bidang administrasi, bidang admin itu mereka akan ada yang input barang, terus ada yang melayani sales, terus sama akunting, dan ada juga finance. Jadi walaupun saya sama istri saya juga megang peranan hal yang berbeda, tapi secara struktur ada. Gitu. Ada itu ya. Begitu. Nah terus strategi pemasarannya itu gimana Pak? Artinya Bapak mendapatkan barang itu dari mana itu? Apakah seperti kayak atau minimarket yang lain-lain itu? Ini gimana caranya? Maksudnya ini yang barangnya dulu Ya, apa gimana? Nyari barangnya. Ya. Kalau misalnya kita sudah ada usaha seperti ini, di awal saya sudah kontak dulu sales gitu kan, sales terus. Setelah itu ya kita gini sendiri dulu, usaha sendiri dulu, nyari barang di mana, kontak siapa gitu. Jadi setelah berdiri seperti ini gampang sekali. Gampang sekali semua akan datang nanti. Nah, kebetulan saya juga kan ada kerjasama dengan ya UKM yang lokal. Lokal. Iya. Ada yang ngasih dupa, ada yang ngasih cemilan, tetapi dengan kita cek dulu kualitasnya. Kalau misalnya sudah memadai, ya saya bisa kerjasama gitu. Itulah bedanya dengan minimarket yang profesional dan jadi saya tuh berusaha untuk merangkul juga. Ada yang buat kue segala macam, tapi sistem kerjasama gitu. Adalah feedbacknya buat masyarakat setempat. Gitu. Nah di sini sangat menarik ya sahabat Juna 2 bahwa MM ini dia mau merangkul artinya mikro menengah ke bawah ya, yang punya misalnya bidang usaha membuat kue, nah boleh ke bapaknya, tapi itu juga harus ada standarnya ya kan begitu Pak ya. Kalau yang buat dupa tadi katanya TCO juga ada gitu. Nah, itu bagus untuk perekonomian di desa, itu kan sangat membantu ya Pak ya. Iya betul. Karena kita juga merangkul mikro yang ke bawah ini. Ya. Sehingga masyarakat itu belajar untuk mengembangkan kreativitasnya ya. Mungkin ada yang hobi membuat kue. Nah ini beliau sudah mengizinkan ya, tapi ingat ada syaratnya ya.
Karena kita ingin sukses ya memang harus seperti itu ya. Nah oke sahabat Zona 2, sebelum ke pertanyaan berikutnya, kita break sebentar dulu ya. Oke sahabat Zona 2, kita kembali lagi ya. Tentunya dengan pertanyaan yang selanjutnya. Nah pertanyaan selanjutnya Pak Tut. Ya. Nah ini strategi pemasarannya itu seperti apa kalau di MM itu Pak? Baik, secara digital ya. Sebelum Pak, boleh dilepas. Oh iya ya, baik. Nah, Tapi ini saya karena sudah divaksin ini. saya sudah ngos-ngosan juga. Nah, kita juga jaga jarak ya. Ya. Oke. Baik, untuk pemasaran, jadi dari kita membuat kartu member. Ya, kartu Itu member. salah satu member di mana? Di setiap toko juga ada. Membernya gratis. Ya. Kalau mereka belanja sesuai dengan minimal belanja harus kita gratiskan ya. Nah, terus setiap bulan kita SMS semua pelanggan. Pelanggan ya. Kita SMS semua pelanggan. Ya zaman sekarang kan anak-anak sudah ya digitalisasi sekarang ini. Jadi smart SMS istilahnya. Ya, smart SMS. Jadi mesin yang bekerja kan begitu, bukan kita SMS satu-satu Kita, enggak. Jadi ada promo, ada segala macam. Jadi kekuatan di marketing saya itu. Jadi saya hold customernya. Ya. Jadi kita berikan SMS, berikan info. Misalnya ada promo, ada segala macam. Selain juga ada banner-banner gitu ya di setiap toko. Misalnya kita mengadakan ada undian ya, ada undian ya seperti itulah gininya. Nah, saya juga pernah bro memenangkan undian, tapi waktu itu dapat gelas. Dapat gelas ya? Dapat gelas itu. Nah itu dari MM. Kalau yang pribadi ya itu cara marketnya bagus sekali itu Pak Tut. Ya, terima kasih. Nah untuk gini selanjutnya Pak. Ya. Nah kan tentunya dalam usaha itu pasti adalah kendala. Nah selama ini apa sih kendala yang Bapak? Ya. Yang saya hadapi ya kendala-kendala. Ya dalam usaha tentu pasti usaha apapun itu dan kendala pasti ada. Istilahnya walaupun ada kendala kita harus tetap lalui kan begitu. Kalau tidak ya kita yang keok sendiri kan begitu. Jadi ya kendalanya ada kadang-kadang barang juga lama datang dari supplier. Nah, terus barang tidak sesuai dengan harapan kita dari dari SDM ya kadang-kadang kita harus charge lagi, kita ngecas stafnya begitu. Hal-hal seperti itu dalam dunia usaha saya rasa ya semua orang pasti mengalami hal itu ya. Ya. Tapi jangan karena ada kendala gitu kita jadi down gitu. Ya. Jadi kita tetap berusaha maintain. Misalnya ada di SDM ya kita berusaha lagi. Kita maintain mereka gitu. Gitu. Nah, berarti intinya setiap kendala itu pasti ada ya. Artinya kita janganlah larut atau down sampai dalam stuck itu ya, mestinya kita harus meningkatkan lagi kinerja. Ya. Nah ini terlepas, Pak, pertanyaan yang berikutnya ini menarik nih Pak. Mungkin agak lebih sensitif ya. Nah kita ngomongnya terlepas dari COVID-19 ya. Nah ini masalah pendapatan Pak. Nah kalau di MM itu artinya dari segi usahanya Bapak itu ya setiap bulannya itu ya berapa ya dapat? Ini lebih sensitif ini sahabat Zona 2. Jadi saya akan kasih clue ya. Walaupun saya tidak akan menyebutkan langsung, tapi saya akan kasih clue. Nah, ketika saya bekerja di kapal pesiar, saya lumayanlah dapatnya. Ya. Terus dengan ada usaha ini,
kurang lebih sedikit lah dari Ya. itulah gininya. Tapi syukur walaupun ada pandemi seperti ini, ya usaha saya tetap ya, jalan ya, masih Pak. tetap jalan lah. Jadi ya teman-teman kalau misalnya ada niat untuk buat usaha, ya Ya, boleh. banyak sebenarnya kan, Iya. banyak peluang, apalagi sekarang anak-anak muda zaman 4.0 sekarang kan. Jadi kalau misalnya di digitalisasi itu sangat menjanjikan. Ya. Sangat menjanjikan. Kalau misalnya ya di bidang apalah 4.0 ini kan sangat apa namanya mendukung sekali anak-anak muda itu Ya. mau berkreasi seperti Berkreasi, apa kan ya. gitu. Entah mau bikin ya jadi YouTuber atau banyak hal kan. Ya. Kalau misalnya suka di trading, dalamilah itu semua, Ya, kayak gitu. Jadi ya kalau dibilang ya, kalau misalnya anak-anak, kalau teman-teman mau buat usaha di saham itu, di trading itu, Ya. perputaran uang yang terbanyak di dunia. Di dunia. Ya, kalau saya pikir dulu bahwa usaha real ini yang terbanyak ternyata di usaha di sana, Usaha di sana. usaha digital istilahnya. Digital. Seperti itulah intinya Kan sekali. Artinya kan kita harus tahu ya. Iya, perkembangan betul. saham itu Pak. Kalau Iya. misalnya di Iya, jadi kalau teman-teman mau ke sana harus dalami dulu, fundamentalnya seperti apa, kan gitu. Apa yang mau kita ambil kan banyak itu. Itu saya sih baru mempelajari aja gitu. Tapi anak saya sekarang kan terjun ke sana sekarang. Ya, ternyata di sana itu luar biasa luar gininya, biasa ya. gitu. Nah itu bagus. Itu support saya ya. Support, Kalau misalnya biar tidak mentok, Iya. sekarang pandemi seperti ini, apa yang saya harus ya kerjakan untuk menghasilkan rupiah kan gitu. Kalau misalnya jualan kayaknya kurang tidak mendukung, apalagi kan gitu. Jadi selalu ada jalan. Ternyata di dunia ini banyak sekali ada jalan gitu. Ada jalan. Nah, makanya kalau kita berusaha itu setiap menit, setiap waktu itu pasti ada celah itu loh. Makanya di masa-masa zaman teknologi seperti ini, justru kita yang memanfaatkan teknologi, jangan sampai teknologi yang memanfaatkan kita. Baik, luar biasa itu. Itulah. Nah untuk pertanyaan berikutnya ini Pak. Nah kan sudah berapa tahun sekarang Pak? 2014 ya? Ya, Sudah 7 tahun ya Pak ya? sudah 7 tahun. Nah itu bagaimana kemajuan usahanya Pak? Ya, kalau kemajuan, kalau berbicara sekarang, ya saya belum bisa ngasih apa namanya. Saya bilang bahwa ini maju, Ya. maju. Saya tidak berani bilang seperti itu. Tapi sebelum pandemi, penjualannya luar biasa. Luar biasa ya, luar Pak? biasa. Nah dari segi barang itu Pak, misalnya yang kita beli satu losin mungkin lagi 2 minggunya meningkat gitu. Kalau zaman sekarang, masa-masa sekarang itu gimana itu Pak? Harganya? Enggak, maksudnya kita beli satu losin, terus mungkin karena penjualannya bagus di pasaran, bulan berikutnya kita nambah. Nah model seperti itu sekarang gimana itu Pak? Kalau dulu pasti gitu Pak, sebelum COVID ya, pasti terus nambah nama-nama barang ya. Iya, maksudnya nama stok. Iya, nama stok. Ya sekarang gini, saya juga rubah strategi ya. Tidak seperti dulu lagi gini ya. Jadi ketika kadang-kadang barang yang dulu ada fast moving, jadi cepat perputarannya, tapi sekarang menjadi slow moving. Ya, slow moving. Ya. Jadi nah ketika saya mau order barang, saya lihat gininya dulu, apa namanya, istilahnya penjualannya. Dalam sistem kelihatan, Ya. wah ini barangnya ini tidak laku sekarang ya. Berarti saya harus cut ini. Harus cut ya. Banyak sekali barang yang saya cut. Barangnya. Saya alihkan ke mana yang laku. Nah, jadi stoknya ke sana. Ya. Kalau dulu banyak stok, tapi sekarang apa namanya, sesuai dengan kebutuhan. Ya. Gitu sekarang strateginya. Tidak seperti dulu. Karena dulu kan begitu kita stok, wah ini barang laku ini. Wah kita stok lebih banyak, cepat laku. Ya. Tapi sekarang tidak bisa seperti itu. Ya. Harus rubah strategi juga berubah, gitu. Ya.
Jadi pas moving dan slow moving itu betul-betul kita perhatikan. Perhatikan. Ya, tidak seperti dulu gininya, apa namanya, perjalanan barang itu, barangnya. perputaran barang itu. Ya. Nah, untuk karyawannya itu sekarang berapa itu? Karyawan ada berapa ya? 8, sekitar 12. 12 ya. Ya, 12 karyawan. Artinya yang 3 cabang ini Pak ya. Ya. Ya, ya. Nah, mungkin dari pembicaraan kami itu nantinya ada ya sebuah pembelajaran atau motivasi. Nah, makanya di masa-masa ini jangan diam ya. Kita harus bangkit, kerja sehingga kita bisa mengejar apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan selama ini. Nah, mungkin dari Bapak itu punya pesan-pesan kepada masyarakat yang ingin bergerak di bidang usaha seperti Bapak atau usaha-usaha lain itu, pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan. Baik, saya akan coba ya. Yeah. Mudah-mudahan juga bermanfaat buat teman-teman. Yeah. Ya, setiap usaha itu pasti akan ada kendala, tetapi janganlah pernah menyerah. Yeah. Tetap kita berusaha dan fokus. Jadi di dalam berbisnis itu, kalau misalnya kita lakukan dengan tulus ya, dengan niat kita sendiri, Astungkari bisa jalan. Jadi ada istilah ATM ya, ada amati, ada tiru, terus kita modifikasi. Ya, seperti itu yang saya lakukan. Jadi saya amati, kalau dulu saya belum pernah saya membuka ini, Maimaret, toko minimarket. Tetapi apa yang harus saya lakukan? Saya amati beberapa minimarket, terus saya tiru, saya modifikasi. Nah, jadi makanya kalau kita, mohon maaf, banyak ruko-ruko yang kita tidak tahu bikin tangga yang tinggi, kan gitu ya. Tetapi kalau standar untuk sebuah tips ini, kalau membuat toko itu, kalau misalnya tidak banjir, usahakan ya paling tidak 10 cm atau 9 cm kita bikin step tuh. Apalagi zaman sekarang banyak yang apa namanya, asam urat. Jadi kalau misalnya kita bikin tangga tinggi-tinggi di toko kita itu, mereka akan ngekoh ya. Ya, mereka akan enggan untuk masuk ke toko kita. Ya, kayaknya itu aja ya. Itu tips bagus sekali dari Pak Ketut ya. Intinya selama kita melakoni bisnis, kita harus konsisten ya. Pokoknya kita harus jangan sampai down ya. Pokoknya kita harus memiliki mental sehingga kita bisa tetap berusaha. Nah, ini menarik ini. Tadi katanya itu ATM, amati, terus apa lagi T-nya itu? Tiru dan modifikasi. Ya. Itu, Bro. ATM itu. ATM. Mantap itu, Bro. Kalau sudah ada ATM, ada uangnya, gampang berusaha ya. Oke, Pak. Oke, ya. Oke, sahabat Juna 2. Nah, sekian dulu podcast kami ya, dengan Pak Ketut Sanggeng. Mudah-mudahan dari acara podcast ini bisa, pokoknya ada motivasi lah dan inspirasi buat teman-teman sahabat Juna 2. Kalau yang suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sahabat Juna 2 itu masih perlu dukungan, makanya komentar di bawah ya. Nah, untuk akhir kata saya aturkan dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.